Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Kalau iya, mengapa sampai sekarang masih ada derita, bahkan bencana terjadi di mana-mana? Keterpurukan, kemiskinan, ketidakadilan, perpecahan, kerancuan kebenaran, dan kemerosotan moral yang kian edan-edanan. Terkenang pada peringatan Hari Kemerdekaan yang lalu memang sudah usang karena sudah 75 kali diulang-ulang dengan jawaban yang juga bulukan. Merdeka berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus mencari makan dan bertahan hidup di atas kaki sendiri. Merdeka bukan lagi ditindas, diinjak-injak oleh sang penjajah, tetapi atas kemauan kita sendiri. Dengan kemauan sendiri. Kemauan siapa? Siapa yang ingin ditindas dan diinjak-injak hari kini? Ya, kalau sudah merdeka, jadi seluruh perbuatan adalah atas kehendak sendiri. Bukan karena diperintah, tidak akibat tekanan, bahkan mana mungkin akibat disuruh-suruh oleh orang lain. Jadi, kemiskinan, keterpurukan, perpecahan, kemerosotan moral yang terjadi di sekitar kita atas kehendak sendiri. Ah, gila. Habis, kehendak siapa lagi? Kan kamu sudah merdeka. Mana mungkin tidak ada orang yang ingin membuat dirinya miskin, terpuruk, tertindas, apalagi bejat moral. Itu semua pemutarbalikan fakta. Terserah. Kamu ini sudah merdeka. Jadi kamu bebas untuk mengeluarkan apa saja dari mulutmu yang merdeka. Kamu juga bisa memilih kambing hitam. Tapi ingat, sesuatu yang salah walaupun keluar dari mulut yang merdeka tetap saja salah. Apakah arti sebuah kemerdekaan? Apakah arti kemerdekaan? Apa artinya merdeka? Kok ngomong sendiri, Pak? Bapak tidak ngomong sendiri. Bapak ini sedang berpikir. Mikirin apa? Mau kawin lagi? Boro-boro mau kain lagi, Bu. Satu aja gak habis. Oh, jadi kawin itu berarti menghabisi. Ya bukan begitu, Bu. Agustus sudah berlalu. 1-2 kali hujan sudah mulai turun.
bendera-bendera yang terpasang di sepanjang jalan itu sekarang sudah mulai lenyap. Memang para pedagang itu sampai sekarang masih ngotot untuk memasang bendera itu. Pada umumnya para penduduk sudah menyimpan bendera itu dan dipasang nanti untuk tahun depan. Tetapi bendera merah putih yang ada di depan rumah orang kaya itu sampai sekarang belum saja diturunkan. Ya ini bukan tidak ada maksud. Mengapa dulu dia segan memasang, tidak mau memasang, sekarang malah membiarkan bendera itu kepanasan dan kehujanan. Apakah kamu tidak ingin pergi ke sana lagi dan menanyakan lagi, Ami? Saya sudah kapok, Pak. Kalau Bapak mau, ya silakan saja. Tapi jangan bawa-bawa saya. Kan Bapak yang ditokohkan dan menjadi panutan di desa ini. Jadi, kalau Bapak mau, ya silakan saja. Kami, Pak, anak-anak muda zaman sekarang sudah tak tertarik lagi dengan sandiwara overacting-nya itu. Hah? Apa maksudmu overacting? Pak, mantan wakil rakyat itu dengan segala macam caranya sedang berusaha untuk menarik perhatian kita. Udah, Pak, gak usah diladeni. Masih banyak, Pak, orang yang lebih pintar daripada dia yang harus kita perhatikan. Bentar. Siapa yang harus diperhatikan? Ya, kami. Hah? Kami siapa? Kami misalnya. Karena kamu anak muda. Jelas. Lah, tapi apakah kamu punya uang 5 miliar? Hah? 5 miliar? Ya Allah, 5 miliar? 5 miliar? 5 miliar? 5 miliar? Widih, Pak, rapi bener. Mau kemana? Bapak toh? Bapak mau pergi ke rumah orang kaya itu. Bapak pergi ke sana untuk menanyakan mengapa dia belum menurunkan benderanya sampai sekarang. Tidak. Oh, ya. Bapak ingat. Lebih tepatnya, Bapak ingin menagih karena dia sudah bilang ingin menyumbang 5 miliar. Kalau gagal, Bapak baru bertanya, mengapa dia belum menurunkan bendera yang ada di depan rumahnya itu? Padahal musim hujan sudah mulai tiba loh ini. Loh, kok Bapak jadi ngurus sumbangan orang? Bapak itu tidak ingin dia menjadi terkenal karena hanya mengancam ingin menyumbang 5 miliar. Ya kalau nyumbang ya nyumbang sewajarnya saja. Nyumbang kok 5 miliar. Seperak kan sudah diterima dengan baik gitu loh. Janganlah
menyebarkan kabar sabun. Katanya mau nyumbang 5 miliar. Ya tapi sampai sekarang tidak ada prakteknya. Itu kan bisa membuat orang mimpi. Tapi Pak, Sudah. Malah ngajak debat. Nanti kalau Bapak sudah pulang dari rumah orang kaya itu, kita lanjutkan debatnya. Oke anak muda. Assalamualaikum. ya waalaikumsalam. Orang kaya itu pasti gak akan sudi membuka dompetnya walaupun 1 lembar rupiah pun. Apalagi 5 miliar. Orang kaya gak mungkin kaya kalau gak pelit. Lihat saja nanti, pasti hasilnya 0. Biar saja, Mi. Daripada bapakmu ngerecokin di rumah. Biar dia ke sana, siapa tahu kan beneran. Ibu jangan begitu. Meskipun bapak sudah tua, tetapi bapak itu masih sama loh Bu dengan keberadaan orang lain. Asal jangan memposisikan dirinya yang tua itu. Tapi bapakmu kan memang sudah tua. Memang Ibu, bapak sudah tua. Tapi keberadaan orang tua masih sama loh Bu dengan keberadaan anak muda zaman sekarang. Ya itu dia, makanya bapakmu sekarang ke sana untuk mengusut uang 5 miliar itu. Kalau kejadian beneran kan kita semua untung, sekolah berdiri dan kita dapat 10%. Hah? 10% apa? Loh, kamu belum tahu toh? Siapa saja yang berhasil mengumpulkan uang sumbangan untuk melanjutkan pembangunan sekolah kita, maka dia akan mendapatkan 10% dari uang sumbangan itu. Oh, gitu. Andaikan benar, tak usah 10% dari 5 miliar. 1% dari 5 miliar pun, keluarga Ahmad pasti akan bersinar. Ami, bangun. Ini sudah malam. Ami, bangun. Nih, bangun. Nanti kamu masuk angin. Bangun. Bapak, Ya, gimana Pak? Berhasil? ya. Yes! Ini sudah mulai malam, jangan teriak-teriak. Jadi, Bapak akan dapat 10%. Ya, 10% dari 5 miliar. tidak. Dia mau bangkanya Berapa? 10 miliar. 100.000. Hah? Berapa? 100.000. Loh, kenapa? Ya Bapak sudah bilang pada dia baik-baik. Tidak usahlah menyumbang sebanyak itu. Nanti akan menimbulkan suatu persoalan dan keributan. Di mana-mana yang namanya uang itu kan bisa membuat cekcok. Ya saya suruh untuk nyumbang 100.000 saja. Sekarang kan sudah beres. Nyumbang 100.000 kan sudah cukup untuk memancing warga yang lain untuk ikut menyumbang. Aduh, kenapa Bapak ngomong gitu sih? Gimana ya? Bapak itu tahu semua omongannya yang 5 miliar itu hanyalah isapan jempol. Daripada dia terkenal karena isapan jempolnya, ya lebih baik kan nyumbang 100.000. Itu semua ya
Bapak bilangin. Itu semua karena untuk menutupi rasa malunya. Karena terlanjur keceplosan ingin menyumbang 5 miliar. Sampai-sampai dia pergi dari rumah bersama keluarganya karena dia takut untuk ditagih. Ya, maka dari itu bendera yang ada di depan rumahnya itu sampai sekarang belum diturunkan. Sekarang beres. Bendera itu sudah diturunkan dan dia sudah menyumbang 100.000. Paham kan? Enggak. Amin, amin. Bapak itu juga tidak paham. Mengapa dia nyumbang 100.000? Padahal Bapak itu berusaha untuk menggertak dia supaya benar-benar menyumbang uang 5 miliar itu. Malah nyumbang 100.000. Sudah, jangan diberikan lagi. Orang politik kan banyak yang seperti itu. Obrol janji sana sini untuk kepentingannya. Namun giliran ditagih janjinya tidak sesuai dengan mulutnya. Memang licik orang-orang pintar itu. Politik digunakan untuk minterin rakyat. Rakyat yang selalu dikorbankan. Indonesia negara kaya akan sumber daya alamnya. Tapi apa yang terjadi? Harga minyak tanah mahal karena langka. Memang tanah Indonesia lebih kaya akan gas alamnya daripada minyaknya. Tapi itu semua percuma. Harga gas LPG tetap saja mahal. Membuat oknum-oknum distributor melakukan manipulasi dengan mengurangi takaran gas dan menyuntikannya dari gas satu ke gas yang lain demi meraup keuntungan yang besar. Akibatnya banyak gas tabung gas yang meledak karena banyak selang, regulator, dan tabung ilegal yang beredar di masyarakat tanpa standar kualitas. Pak, anakmu kok jadi pintar pidato ya? Nah itu yang mengajari kan aku toh Bu, supaya dia bisa berpikir kritis. Ya sekarang kan Ami lebih suka belajar, membaca, dan nonton berita daripada nonton infotainment dan sinetron tidak penting. Sudah, Pak, cepat pasang bendera ini. Tadi di televisi Presiden menghimbau untuk memasang bendera setengah tiang untuk menghormati wafatnya tokoh bangsa. Bu, bentar. Ibu beli bendera lagi. Nah, yang kemarin kan masih tuh Bu. Iya, yang kemarin sudah robek dan warnanya sudah kusam, Pak. Ya walaupun kusam itu kan bendera kita toh Bu. Yang penting itu bukan warnanya, tetapi artinya sebagai simbol. Sudah, Bapak jangan ribut lagi, pasang saja. Ya sudah. Jamu-jamu, suwe ora jamu, jamu godong telo. Pamat, mau jamu nggak? Enggak. Wah. Benderanya baru ya, Pak Ahmad? Kalau yang lama tidak dipakai lagi, biar saya kibarkan saja di rumah. Kalau boleh. Ya memang yang lama tetap saya simpan, walaupun tidak saya pasang. Maka
Makanya, biar saya kibarkan saja di rumah daripada nganggur. Bendera ini memang tidak saya pasang, tetapi tetap saya kibarkan di dalam rumah kami. Masa mengibarkan bendera dalam rumah? Ada-ada saja Pak Ahmad ini. Ya kan kalau cinta Indonesia, bendera itu jangan minta. Kalau mau ya beli sendiri. Pak Ahmad pelit. Bilang saja kalau pelit. Jamu pelit, jamunya yang pelit. Nggak jelas. Kamu yang gak jelas. Mengenang yang kemarin, sungguh aneh hari perayaan kemerdekaan yang ke-75 yang lalu. Karena ditandai, bukan karena kibaran bendera Sang Saka, tetapi bendera-bendera warna-warni plus bendera umbul-umbul, bendera partai yang berseliweran kemana-mana. Seakan-akan bendera partai yang terpasang di sepanjang jalan tampak lebih seru daripada bendera merah putih. Aku ingin mencabuti bendera-bendera itu. Aku hanya ingin dua warna, merah dan putih. Minimal 1 minggu sebelum dan setelah hari peringatan kemerdekaan, bendera itu dipasang. Agustus harusnya dijadikan hari berkibarnya bendera Sang Saka merah putih. Kalau perlu, bendera itu dipasang 1 bulan penuh. Yang bendera yang lain mundur dulu. Kita harusnya mengedepankan kepentingan bersama, jangan kepentingan politik. Sudahlah Pak, lah kita mestinya harus sadar dengan situasi sekarang Pak. Tak usah melebih-lebihkan semangat perjuangan Bapak di masa lalu. Orang sekarang lebih memperjuangkan kepentingannya sendiri dan golongan. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa digiles Pak. Ya memang Bu, Bapak juga tidak sungguh-sungguh untuk pergi ke jalanan itu dan mencabuti bendera-benderanya. Kalau walaupun kota-kota itu dipenuhi dengan bendera partai yang seakan-akan menjadi lautan politik, rasa kebangsaanku, semangat kebangsaanku tidak akan pernah padam Bu. Dikala orang tidak mengedepankan kepentingan bersama, malah rasa berkorbanku malah semakin berkobar Bu. Ketika bendera-bendera terpasang sepanjang jalan, aku berterima kasih. Aku justru malah berterima kasih pada bendera-bendera itu, karena membuat aku lebih cinta pada tanah air. Sementara orang-orang kian bejat. Ya sudah, terserah Bapak saja. Apakah dengan mengibarkan bendera merah putih orang bisa merdeka?
Apakah orang merdeka boleh mengibarkan benderanya? Mestinya kita semua lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri dan golongan. Banyak orang yang menjadi bejat, semangat kebangsaannya telah hilang, dan rasa cinta tanah airnya telah luntur. Mereka melupakan hakikat peringatan dengan upacara yang dilakukan setahun sekali. Sekarang peringatan yang sakral itu menjadi ajang kompetisi bendera. Ini adalah upacara. Di dalam upacara memang ada yang namanya pengulangan. Pengulangan itulah yang membedakan antara peristiwa dengan upacara. Peringatan hari kemerdekaan ini bukan peristiwa, tetapi upacara. Tegasnya, pengulangan. Dengan mengulang, memang banyak yang sama, namun hasilnya berbeda. Nah, sudah. Jangan berdebat dalam pikiranku. Kita semakin dalam untuk memahami. Memahami apa? Memahami apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Kalau tidak merdeka, orang tidak boleh menyatakan betapa tertindas, betapa terpuruk, betapa miskin, dan betapa bejat moral kita. Hanya orang-orang yang benar-benar merdeka yang bisa menyatakan bahwa dirinya tersiksa, terjajah, atau angkara. Hanya orang-orang yang benar-benar merdeka yang bisa menyatakan bahwa dirinya belum merdeka. Malam ini hanya ada sandiwarna yang ada di depan kita. Dari sekian pendukung apapun itu, kita harusnya bersatu. Dan hanya satu bendera yang kita junjung setinggi-tingginya, yaitu bendera merah putih. Marilah kita berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.